sebelum kita kegiatan nanti di kelas observasi kelasnya, saya akan memberikan beberapa petunjuk apa saja yang akan dinilai pada saat nanti saya observasi di dalam kelas. Yang pertama yang akan dinilai adalah tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya, di sini ada kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terus yang kedua, menggunakan komunikasi positif. Jadi nanti saya lihat apakah komunikasi yang dilakukan dengan siswa itu hal yang positif. Terus ada timbal balik seperti itu antara guru dan siswa. Terus di sini juga nanti ada siswa dengan siswa saling berkomunikasi seperti itu. Terus selanjutnya adalah emosi positif. Ya, nanti saya akan lihat selama proses pembelajaran apakah dia dengan akan melakukan emosi positif, artinya senang, gembira seperti itu selama pembelajaran, atau hanya saat ngomong nanti datar lagi seperti itu. Nanti akan dilihat. Terus yang berikutnya adalah penerapan disiplin. Penerapan disiplin ini guru berupaya menerapkan restitusi. Masih ingat dengan restitusi? Jadi nanti menguatkan dan mengajarkan murid bahwa kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Ya, restitusi juga menekankan refleksi dari diri murid tentang apa yang bisa mereka lakukan ketika melakukan kesalahan. Jadi nanti dilihat di sini ketika dengan mengatakan restitusi, posisi apa nih? Apakah sebagai penghukum, apakah hanya sebagai teman, atau sebagai pemantau saja, atau sebagai manajer? Gitu. Nah, itu nanti akan dilihat di sini. Masih ingat kan untuk yang sebagai manajer seperti apa? Kita bahasanya ngomongnya bagaimana kalau kita sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau biasanya kan hubungannya dengan dikembalikan lagi kita tata tertibnya apa ya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Terus untuk observasi yang kedua itu nanti saya akan melihat bagaimana dia dengan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya. Di sini nanti menyampaikan tujuan pembelajaran sampai dengan apakah siswa itu mempelajari ya tujuan pembelajaran yang diharapkan yang dirancang dari kehidupan sehari-hari apa tidak. Bisa dilihat nanti kalau misalnya itu hanya sebagai tujuan pembelajaran terus hanya dirangkaikan dengan aktivitas yang dilakukan saat ini ya nilainya juga ada. Terus selanjutnya adalah muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Nanti bisa saya lihat apakah proses itu hanya ada di awal saja, di tengah-tengah, dan di akhir, atau hanya sesekali tok. Terus pendekatan dalam membimbing murid. Nah ini bagaimana ya dengan memberikan scaffolding ya. Scaffolding kepada siswa yang ada. Jadi membimbing siswa itu mulai dari memberikan materi, terus membimbing anak yang tidak bisa dan sebagainya sampai anak tersebut dapat melakukan tugasnya sendiri. Itu kan scaffolding. Apakah Anda hanya memberikan mendiamkan saja, membiarkan murid mengerjakan dari tugasnya ketika sudah memberi tugas, atau hanya memberikan arahan dan solusi secara langsung pada murid ketika mereka mengerjakan tugas, atau bisa juga melakukan scaffolding dan membantu murid yang mengalami kesulitan. Itu sama yang terakhir itu murid-murid mengerjakan tugas secara mandiri sebagai hasil proses scaffolding yang dilakukan guru. Ini yang tertinggi. Terus yang kemarin strategi pembelajaran ya, itu penggunaan strategi pembelajaran. Apakah hanya strategi yang diambil atau ada beberapa strategi atau yang sudah dimodifikasi seperti itu. Terus pada saat penutup pembelajaran
Guru mengajak murid mengambil rangkuman dan kesimpulan dari sesi tersebut. Jadi guru yang menutup tanpa memberikan kesimpulan pembelajaran atau hanya menyebutkan materi, ya seperti itu, atau dengan mengajak siswa untuk melakukan refleksi, ya, atau mendiskusikan hal-hal yang sudah dipelajari. Terus selanjutnya pada observasi ketiga saya akan melihat bagaimana Anda melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ya, asesmen itu bisa saya lihat nanti selama proses pembelajaran ataupun yang seperti itu. Ya. Itu adalah hal-hal yang perlu Anda siapkan nanti saat observasi pembelajaran. Selanjutnya untuk terkait pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya apa Mbak? Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Nanti yang pertama, peserta didik dapat mencari luas daerah persegi dan luas persegi panjang serta menulis rumus untuk keduanya. Dapat mencari luas persegi dan persegi panjang. Serta menulis rumus untuk keduanya. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat mencari panjang sisi dari suatu persegi yang diketahui luasnya atau mencari ukuran panjang. Jadi dari 3 area pengembangan yang hendak dicapai Mbak, strategi apa nih yang akan disiapkan? Jadi strategi yang saya siapkan yang pertama itu menampilkan tayangan video pembelajaran PPT. Kemudian yang kedua penggunaan model pembelajaran problem based learning. Ya, kemudian yang ketiga pembagian kelompok sesuai profil belajar siswa. Dan yang terakhir penggunaan game interaktif iPhone. Terakhir penggunaan game interaktif iPhone. Jadi ini nanti strategi yang akan disiapkan ya Mbak dalam pembelajaran di kelas nanti. Oke Mbak, terima kasih. Nanti saya akan lihat apakah sesuai dengan yang sedang kita bicarakan ini pada saat proses pembelajaran nanti. Semoga semuanya dapat dicapai dalam waktu 2 kali 30 menit atau 2 JP ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Lillah. Baik, sebelum
lebar suatu persegi panjang yang sudah diketahui luas atau panjang dan lebarnya ya, salah satu panjang dan lebarnya ya. Ya, tadi Bu Guru tanya kan masih ada yang sedih ya. Nah, Bu Guru ingin pembelajaran hari ini itu kita harus semua senang. Ya? Ya. Senang. Jadi, coba Bu Guru pengen duduknya ya rapi yang tegak, tangannya dipaha. Coba tangannya dipaha. Ya, duduknya kakinya rapi. Nah, tangannya semua dipaha. Nah, kita akan melakukan teknik stop namanya ya, biar nanti kita lebih konsentrasi lagi dan lebih siap lagi dalam belajar. Nah, sekarang kalian pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian semua. Dengarkan alunan musik yang Bu Guru play ya. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Coba, pembelajaran kemarin sebelum ini kita sudah belajar tentang keliling ya. Persegi. Masih ingat apa tidak? Keliling persegi itu rumusnya apa ya? Terus kalau keliling persegi panjang? Jadi keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Coba sesuai dengan perintah yang tepat. Coba anak-anak semua perhatikan. Di sini sisinya 5 cm. Perseginya ditanya kan luasnya. Jawabannya teman kalian itu 25 cm persegi. Benar apa salah? Pinter ya, tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, seperti yang kemarin Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sebelah sini kelompok Nah, Bu Guru bagi yang audio. Nanti cara mengerjakan
Terus jawabannya? Luas S kali S sama dengan 7 cm kali 7 cm sama dengan 49 cm. Coba punya teman kalian punya bangun persegi. Nah, panjang sisinya 7 cm. Nah, ini kan teman kalian menggambar sini 7 cm, ini 7 cm ya. Nah, luasnya 7 cm kali 7 cm, 49 cm persegi. Benar apa salah? Benar. Benar. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Pintar. Lanjut yang nomor 2. Sebuah gambar pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Maka luas pintu tersebut adalah L sama adalah titik-titik cm persegi. L sama dengan V kali L sama dengan 5 cm dikali 4 cm sama dengan 20 cm persegi. Coba ada panjang persegi panjangnya 5, terus punya lebarnya 4, luasnya 20 cm persegi. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Pintar, bagus ya pekerjaan teman kalian, gambarnya juga bagus ya. Jadi ya, beri tepuk tangan. Nah, kemudian yang nomor 3. Sebuah uang kertas berbentuk persegi panjang dengan luas 50 cm persegi dengan panjang 10 cm maka lebar uang kertas itu adalah luas bagi panjang sama dengan Lebar sama dengan luas bagi panjang sama dengan 50 cm persegi bagi 1 cm persegi sama dengan 5 cm. Nah, punya persegi panjang teman kalian. Luasnya itu 50 cm persegi. Sudah diketahui panjangnya 10. Maka teman kalian itu mencari lebarnya 50 dibagi 10, hasilnya 5 cm. Benar atau salah? Ada yang ingin tanya? Ya. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Beri tepuk tangan. Pekerjaan teman kalian sudah kan? Bagus. Beri tepuk tangan. Kalau sudah dikerjakan, next. Nah, Sudah. ya. Nah. Berapa nilainya Wulan? 100. 100. Ya, pintar. Gantian sama temennya yang punya. 100. Kalau gitu ya? Sama 1. Gak apa-apa. Salah 2. Yang nilainya 100? Ih, pintar. Yang nilainya 100. Ada yang nilainya 80? Ya, gak apa-apa. Ya, yang nilainya belum 100, kita tetap semangat buat belajar lagi. Jangan patah semangat. Hanya 12 cm
Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Ani setelah melakukan kegiatan tadi? Perasaannya sudah plong, sudah Kita refleksi ya. ya sudah plong, sudah ya senang lah udah selesai kegiatan observasinya. Jadinya kan apa ya, karena nggak terbiasa melakukan observasi jadi agak deg-degan. Beda rasanya kalau ngajar sendiri sama melakukan observasi gitu. Nah, kira-kira dari kita refleksi ya Mbak Ani, dari apa yang tadi sudah disampaikan, menurut Mbaknya apakah semuanya sudah dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran? Sebenarnya sudah Bu. Catatan yang bisa saya sampaikan dari hasil pembelajaran tadi, saya rasa ketika saya melihat rencana yang dilakukan Mbak Ani di sini, benar bahwa semua aspek yang ada di dalam rencana sudah dilakukan. Ini sangat luar biasa ya. Dan sudah terlihat di sini bahwa Mbak Ani sudah mempersiapkan dengan baik kegiatan pada kali ini, dan saya harapkan tidak hanya ketika diobservasi saja, nanti pada pembelajaran berikutnya juga akan sama, karena nanti akan membangun kualitas anak yang lebih baik lagi. Terus untuk catatan, hasil catatan dari penilaian tadi luar biasa, semuanya sudah dilakukan dari mulai awal. Ya, pengembangan lingkungan kelas itu sudah luar biasa bagus. Di sini sudah dari mulai tujuan pembelajaran terlihat, pembelajaran KSR emosionalnya juga sudah dilihat, sudah ada seperti itu. Terus untuk penggunaan komunikasi positif, tadi saya lihat juga sudah bahwa Mbak Ani itu sudah ada imbal balik dari guru dengan siswa. Terus pada saat kerja kelompok, siswa juga berbicara dengan siswa yang lain untuk saling tanya jawab. Terus lagi empati, saya sudah bisa merasakan bahwa di sini guru sudah bisa mendengar secara aktif pada keseluruhan siswa. Ya, dilihat dari ketika memberikan pendapat tadi, siswanya juga pandangan sudah mendengarkan dengan baik dan memberi solusi. Emosi positif sudah luar biasa, ekspresinya dari mulai awal sampai akhir sungguh antusias, senang, happy, dan dengan anak juga ramah, dipertahankan. Terus untuk penerapan disiplin, di sini yang belum saya lihat, Mbak Ani sebagai seorang yang disiplin di posisi manajer belum saya lihat. Karena tadi mungkin ada anak yang melakukan kesalahan, tidak banyak, karena memang tidak ada yang mungkin seperti itu. Jadi masih ke arah pemantau, ya, kalau saya lihat masih arah pemantau. Jadi hanya bisa
misalnya ada anak yang melakukan kesalahan sedikit ya paling ayo kita akan ingat dengan peraturan kita kan atau kesepakatan yang disepakati kita ulang ke situ aja seperti itu. Jadi masih nanti ada konsekuensinya seperti yang sudah kita bahas gitu kan, itu masih ketemu. Jadi kalau misalnya tadi ada anak yang melakukan kesalahan baiknya tidak langsung seperti itu, kita tanyakan dulu seperti menggunakan seketika restitusi ya. Jadi kita tanyakan apa yang kamu tadi lakukan, supaya anak itu menjawab. Terus, nah kalau kita di posisi manajer, kita juga bisa sebagai posisi pemantau, bisa juga sebagai pemantau. Itu bedanya. Gitu. Tapi kita gali dulu, tidak langsung mengejar ketika ada kesalahan. Ini ya dengan peraturan kita apa yang bisa sepakati, ada konsekuensinya loh. Kan hanya berbicara, tapi tidak meminta anak untuk memberi penjelasan kepada orang. Terus untuk pemberian motivasi sudah terlihat di sini caranya dengan dalam pembelajaran itu sudah bisa menemukan keinginan belajar siswa dengan cara yang memberikan pesanan semangat bagi minat murid selama sesi pelajaran. Jadi sudah terlihat di sini. Sehingga anak-anak rasa ingin tahunya tambah gitu. Terus untuk memandu proses belajar juga di sini tadi sudah mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari sudah, misalnya dengan ruangan ini bentuknya apa ya, terus how contoh segi 4 itu ada di apa saja menurut kamu dalam kalau di lingkungan kita. Nah, untuk sosial emosional nah, aktivitas yang KSN-nya ini sudah saya lihat dari awal sampai akhir dengan tadi ada tanya stop, menyanyi lagu SPK yang dikaitkan dengan materi, sampai akhir tadi menyanyikan lagu daerah begitu ya, itu sudah masuk dalam pembentukan KSE. Juga ketika tadi terakhir di refleksi juga sudah masuk dalam KSE. Untuk scaffoldingnya juga sudah dilakukan. Hanya dengan sudah membimbing siswa dan akhirnya siswa bisa mengerjakan sendiri asesmen seperti itu. Terus untuk strategi pembelajaran saya lihat juga tidak hanya strategi, bisa dilihat dari ada yang berkelompok, ada yang tadi menayangkan video pembelajaran, itu sudah diferensiasi kontennya sudah kelihatan. Terus di sini dalam penutup proses juga sudah bagus, diakhiri dengan refleksi tadi tidak merefleksikan sendiri hasilnya, tapi sudah mengajak siswa-siswa untuk merefleksi kegiatan hari ini mulai dari akademik dan sosial serta emosionalnya nanti sudah. Terus juga mengapresiasi kemampuan dan perubahan yang dicapai guru juga bagus sekali. Terus pada asesmen dan penyediaan umpan balik saya sudah lihat dari setiap anak melakukan kegiatan tidak terlihat jelas ya. Terus asesmen tadi juga dilihat dari proses pembelajaran sudah ada. Terus ada saat kelompokan dan juga tadi penilaian. Jadi luar biasa tadi dari sekian PDP yang terakhir dan luar biasa sekali. Kalau yang terakhir nilainya paling tinggi 98. Alhamdulillah. Dan karena semua proses pembelajaran sudah dilakukan dengan maksimal, hanya saja memang posisinya masih posisi kita sebagai guru itu masih di posisi pemantau. Nah ini yang perlu nanti ke depannya baru bisa belajar ketika dalam pembelajaran kelas ada seorang anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung ke konsekuensinya ini loh tadi dari kesepakatan kita seperti ini, tapi tanyakan dulu kenapa kamu melakukan hal seperti itu.
kita gunakan segitiga restitusi di sana. Jadi luar biasa ya Mbak. Saya senang sekali hari ini berada di kelas jenengan. Apa namanya? Sehingga di sini saya bisa melihat pembelajaran. Saya juga mendapat banyak pembelajaran kelas jenengan, sehingga nanti ini bisa saya akan berbagi dengan teman yang ada di sana. Terima kasih, mungkin cukup Mbak untuk kegiatannya. Oh iya, untuk tindak lanjut ke depannya bagaimana Mbak ini? Untuk kegiatan pembelajarannya, ininya perlu bervariasi lagi sebelum menggunakan media modelnya kan tadi masih menggunakan game ice ring ya. Besok pengen menciptakan game-game lain kayak gitu. Oke, itu tindak lanjut. Video sendiri kan, video penyampaian materinya. Nah, pengennya kayak menggunakan Google Sites, seperti itu kan lebih bagus lagi. Pengen coba yang seperti itu. Kita ini kan penggunaan medianya. Terus selain itu penggunaan media yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita strateginya ya yang digunakan. Jadi silakan nanti pada saat pembelajaran diferensiasi kita bisa menggunakan beberapa strategi. Jadi tidak hanya PBL saja atau project based saja, tapi di situ ketika kita pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan di kontennya saja kita bisa menggunakan beberapa model pembelajaran ya, sehingga nanti kalau di sini kan lebih mudah lagi. Jadi tidak sintaknya tidak harus selesai misalnya, tapi diambil beberapa anak lebih tahu apa ya. Jadi kita diambil PPL misalnya, terus nanti diambil lagi dari ada ditambahkan untuk berlainnya. Jadi konten pembelajarannya bisa lebih dari situ. Jadi meningkatkan itu ya Mbak, meningkatkan pembelajaran berdasarkan pembelajarannya akan lebih variatif lagi. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya untuk hari ini. Saya senang sekali berada di kelas ini. Aura positifnya luar biasa, sehingga ngena sih sebenarnya ke kita gitu. Jadi mungkin pembelajaran harus seperti ini gitu. Bisa untuk contoh lagi. Terima kasih atas masukannya, semoga akan menjadi bahan perbaikan saya.